Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Info Pendidikan bersama Pakar Jono. Kali ini saya akan coba menjawab request terkait dengan butir 12, butir 13, butir 18, butir 19, butir 22, butir 36. Ini karena satu laporan tapi digunakan banyak butir. Nah, ternyata ada yang bertanya ya, beberapa menanyakan hal itu. Untuk itu saya akan berbagi file. Mudah-mudahan ini untuk menginspirasi, kalau isinya tentunya harus Bapak Ibu disesuaikan dengan sekolahnya masing-masing. Untuk itu ikuti video ini sampai selesai dan jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng serta share pada kawan-kawan yang lain agar semuanya bisa mempersiapkan akreditasinya. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan dokumen di butir 12 yaitu terkait dengan RPP. Nanti caranya ini langsung saja karena di sebelumnya sudah saya jelaskan. Jadi di sini cara membuat dokumennya. Sini misalkan dokumen RPP SMP 21 Pesawaran tahun 2021, misalkan ini logo, kemudian ini ya biasalah seperti itu ya, cover namanya. Kemudian ini pokoknya di sini Bapak ya, di sini. Jadi daftar isi RPP yang akan dikirim ke Sispena, karena ini adalah dokumen ini harus upload Sispena. Bapak Ibu harus membuat daftarnya harus lengkap. Jadi daftar isi RPP SMP Negeri 21 Pesawaran tahun 2021 misal ya. Mata pelajarannya semuanya semua ditulis, kemudian kelasnya semua. Kalau yang memang RPP-nya ada ditulis ada, kalau yang nggak ada ya nggak ada. Ya harapannya semuanya ada ya, karena semua ada. Hanya di sini kalau semuanya ditulis, misalkan PAI ini nanti ada 50 halaman, masing-masing 50 halaman, 50 kali 11 saja sudah berapa, kalikan 3 ini berapa ribu. Nah ini kan akan menjadi berat. Karena itu minimal ada sampel-sampel yang nanti bisa diisi. Makanya di sini catatan, dokumen RPP secara lengkap disimpan di Google Drive di alamat berikut. Nah ini artinya ketika misalkan asesor nanti akan melihat, itu bisa langsung klik di sini. Caranya di keyboard pencet kontrolnya CTRL, kemudian langsung dipaskan di sini, langsung klik begitu. Ini contoh. Ini hanya contoh saja Bapak Ibu ya. Sehingga nanti ini akan terbuka. Nah, seperti ini Bapak Ibu akan terbuka. Kita akan melihat nih RPP 21. Nah, ini Bapak Ibu, bisa kita lihat. Inilah RPP yang nanti akan muncul. Semuanya RPP sudah tersimpan di sini. Ini jadi simpanannya banyak sekali, berapa ratus RPP nanti semuanya ada di sini Bapak Ibu ya. Jadi begitu caranya, cara penyimpanannya. Jadi diupayakan Bapak Ibu bisa menyimpan dengan baik nanti di sini ya. Semua RPP tersimpan di sini dengan baik. Tuh lihat berapa ratus, berapa ribu nanti akan tersimpan di sini. Nah inilah RPP yang sudah dibuat guru-guru. Nah ini kebetulan sudah disimpan di Google Drive Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah saya kembali di sini. Nah ketika sudah seperti ini, maka nanti Bapak Ibu yang akan dilampirkan misalkan RPP PAI, yaitu yang pertama RPP kelas 7. Tinggal copy dari sana, bentuknya apa bentuknya dari PDF, kemudian di copy juga bisa, atau mungkin dibentuk dalam foto ya, bentuk scan atau seperti apa untuk memudahkan. Ini saya contohkan saja. Ini kebetulan FPPPI ini belum ada ini dari SMP 21 ya, belum ada yang membuat. Misalnya kalau lihat di daftarnya, saya sudah bisa cek ternyata SMP 21 ini RPP PAI belum ada yang membuat. Di sini ya, bahasa Indonesia sudah ada, matematika sudah ada, IPA PKN ya, bahasa Lampung IPA, bahasa Inggris, bahasa Lampung, bahasa Indonesia IPA, pendidikan agama Hindu sudah ada ya, campur-campur. Pokoknya kapan dia membuat, penjasorkes juga ada, semua sudah ada. Nah ini yang sudah membuat untuk di semester ini ya, Bapak Ibu bisa dicek di sini. Nah artinya ketika nanti membuat seperti ini Bapak Ibu, ini tinggal dibuat kayak gini nih contohnya, RPP PKN misalkan ya, RPP PKN kelas 7 misalkan. Nanti tinggal dibuat sini, isikan di sini. Nah ini bisa kelas 7 itu mungkin semua kelas 7 mungkin ada berapa pertemuan. Misalkan ada 30 pertemuan misalkan ya. Buat contoh 10 atau berapa. Ini saya contohkan hanya satu aja di sini ya. Ini satu. Kemudian tapi nanti usahakan jangan hanya satu Bapak ya. Mungkin 5 atau berapa lah silahkan ya. Kemudian PKN kelas 8. Nah, kelas 8 juga demikian disiapkan seperti ini. Kemudian buat disiapkan beberapa RPP lah ya, mungkin 5 atau berapa silahkan.
Kemudian RPP kelas 9, PKN kelas 9, ini juga disiapkan beberapa RPP. Ini saya contohkan satu-satu saja. Kemudian RPP Bahasa Indonesia juga demikian, Bapak Ibu ya. Semua Bahasa Indonesia kelas 7, kelas 8, kelas 9. Kemudian RPP Matematika, misal ya, saya contohkan saja. Di sini misalkan matematika yang sudah membuat ini adanya kelas, ini baru guru kelas 9 yang membuat ya, kelas 8, kelas 7 belum ada. Nggak apa-apa, saya ambil, anggap saja ini kelas 7 tapi ini kelas 9 ya. Misalkan seperti itu. Ini hasil yang sudah dibuat oleh kawan-kawan Dwistio Wiharti ya. Nah, seperti ini. Ini sudah jadi ini. Ini Bapak Ibu. Nah, RPP-nya sudah ada, bentuknya PDF nih Bapak Ibu ya. Bentuknya PDF tapi saya buat bentuk picture untuk memudahkan saya. Ya toh, saya buat aja seperti ini untuk mencontohkan, nanti bentuknya PDF langsung juga enggak apa-apa, atau mungkin dalam bentuk ini juga boleh, silahkan ya. Ini Bapak Ibu saya taruh di sini aja tadi yang matematika sini ya, langsung plek. Nah seperti ini Bapak Ibu, jadi kita punya dokumen. Nah ini langsung ditaruh di bawahnya lagi misalkan ya kan. Kemudian buat lagi, cari lagi yang RPP kelas misalkan ini sebenarnya ini kelas 9 ya, tapi misalkan tadi kelas 7 terus ini kelas 8, ini misal saja seperti ini Bapak Ibu. Semuanya ya, semuanya disiapkan dengan rapih begitu, upayakan. Nah ini udah ada, ini bentuknya PDF aslinya Bapak Ibu ya, bentuknya PDF. Kemudian ini bisa kita ambil masuk di sini matematika kelas 8. Nah seperti itu Bapak Ibu, ini yang kelas 8 misalkan. Terus yang kelas 9, nah misalkan lagi buat, nah seperti ini. Nah ini dan seterusnya. Intinya begitu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan dengan seperti ini Bapak Ibu nggak kerepotan ya. Karena apa? Semua ini dalam satu file Bapak Ibu, satu file. Kemudian nanti disimpannya dalam bentuk PDF bisa, di dalam bentuk Word juga boleh, enggak apa-apa dikirim, karena ketika diminta itu dibentuk dokumennya Word diterima, PDF diterima, bentuknya gambar pun juga diterima di Sispena ya. Jadi Bapak Ibu nyiapkan semua. Kalau misalkan semua dimasukkan ke sini, misalkan ya, 1 bulan itu ada matematika itu biasanya 2 kali pertemuan seminggu. Kalau sebulan kalikan 4 berarti 8 pertemuan ya. 8 pertemuan kalau kalikan 10 berarti 80 pertemuan. 80 pertemuan itu kalau misalkan membuatnya setiap pertemuan buat satu ada 80 lembar. 80 lembar kalikan 3, 240 lembar. 240 lembar dikalikan 11. Wow, ya kan? Jadi berapa ribu lembar? Nanti ini akan panjang, akan berat. Memang bagusnya semua sih memang, tapi resikonya ketika ngupload di Sispena, yang ngupload satu saja, RPP saja, itu nggak cukup 2 jam. Itu yang jadi masalah. Maka kalau saya juga menyarankan, dan mungkin bagi asesor pun juga harus siap IT ya. Jadi jangan sampai nggak siap IT. Artinya asesor nanti ketika mendapatkan dokumen seperti ini, contohnya misalkan semua RPP di semua kelas sudah ada, di semua mata pelajaran sudah ada, mewakili 555 itu misalkan, dan misalkan lengkapnya ada di mana itu, silakan. Nanti seperti ini pun juga kita harus menyadari karena terlalu berat kalau semuanya ya. Tapi yang perlu diingat bahwa isi RPP Bapak Ibu ini kalau di butir 12 itu harus menunjukkan bahwa siswanya aktif. Ini nanti isinya yang diperiksa itu isinya. Siswanya aktif. Kemudian yang kedua, kalau di 13 itu penilaiannya bervariasi, tidak hanya satu. Semua penilaian ada. Kalau di 18, di dalam RPP itu menunjukkan bahwa pembelajaran itu memanfaatkan lingkungan sekolah, lingkungan luar sekolah, sumbernya atau tempatnya di mana ya, seperti itu. Kemudian yang ke butir 19 itu cara penyusunannya harus ada 5 komponen, ya ini ada materi, tujuan pembelajaran, kemudian metode, kemudian penilaian. Itu yang pertama, komponen yang pertama. Komponen yang kedua adalah pembelajarannya harus aktif. Komponen yang ketiga itu adalah karya kreatif dan inovatif. Artinya pembelajarannya itu memanfaatkan sumber media dan alat-alat yang sangat bervariasi, itu maksudnya seperti itu, seperti yang di butir 22 maksudnya. Kemudian pemanfaatan lingkungan dan pemanfaatan IT sebagai media dan sebagai sumber itu jadi dari satu RPP, karena ini
nanti nguploadnya hanya satu tapi akan muncul di beberapa butir. Ketika menilai di butir 12, maka yang dilihat ya RPP-nya sama, nanti dilihat ini pertama apakah siswanya aktif di sini. Lihat nanti apa bahwa guru memberikan kesempatan siswa untuk melakukan praktek membuat cangkok mencangkok pohon-pohon misalkan. Itu namanya siswa yang aktif. Kemudian penilaiannya nanti bisa dilihat dari sini penilaiannya apa saja di sini dengan penilaian apa-apa ya dan sebagainya. Akan lebih bagus sih kalau misalkan RPP-nya dilengkapi sampai semuanya, tapi akan semakin berat ya Bapak Ibu. Kalau sampai lampiran nanti RPP-nya, kan RPP sekarang di satu lembar yang sesuai dengan surat edaran itu ya, itu silakan karena itu hak. Dan jangan sampai ada yang punya pemikiran bahwa RPP satu lembar itu tidak cocok untuk SP. Menurut saya tidak benar seperti itu ya. Jadi begini, ini sudah menjadi edaran. Kalau nanti guru menggunakan itu terus disalahkan loh, yang disalahkan berarti Pak Menterinya ya kalau seperti itu. Jadi yang perlu kita cermati adalah isinya, isi RPP itu. Jadi kalau ada orang mengatakan RPP yang sedikit itu tidak benar. Tidak masalah sedikit tapi harus lengkap kan gitu. Intinya itu sedikit satu lembar tapi lengkap. Tapi kalau ini sudah banyak lembar nggak lengkap ya nggak ada gunanya ya, seperti itu. Jadi yang perlu dilihat adalah isinya. Isinya itu apakah benar sesuai dengan konten yang ada di IASP itu. Jadi itu ketentuannya. Jadi jangan sampai keliru ya. Mungkin itu barangkali Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Ini nanti hanya contoh, sekali lagi hanya contoh Bapak Ibu. Ini nanti bisa di-download Bapak Ibu. Nanti silahkan contoh laporan nanti ya, nanti bisa dibuka di internet nanti linknya saya kasih di deskripsi saja ya Bapak Ibu. Linknya saya kasih deskripsi. Contoh artinya formatnya begini, cover. Kemudian baru RPP. Nah, RPP itu dirinci. RPP semua mata pelajaran dari semua kelas semua ada masing-masing. Misalkan sebanyak-banyaknya ya boleh, silahkan. Tapi itu tadi resikonya nanti nguploadnya berat ya. Seperti itu ya. Ini hanya contoh saja ya Bapak Ibu ya. Nah itu. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.